Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Elvira Ramadhanti. Nama saya Zahra Fitria. Nama saya Sakila Aisyah. Pada kesempatan kali ini kami akan presentasi mengenai bagian-bagian alat reproduksi atau kelamin wanita dan pria yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zahra. Mari kita simak penjelasannya. Tonton terus ya guys. Oke guys, pertama-tama kita akan membahas tentang organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki, yang pertama akan bahas tentang organ bagian luar dulu. Yang di bagian luar itu kenapa sih disebut organ bagian luar? Karena itu kelihatan dari luar. Contohnya di sini ada penis, bisa dilihat dari gambar penis. Ini penis ini saluran urin dan sperma pada sistem reproduksi, berarti sebagai saluran sperma. Lalu di sini ada skrotum. Bisa dilihat ini ada skrotum, yaitu kantong sebagai skrotum. Isinya ini testis. Menjaga suhu testis agar sesuai untuk reproduksi plasma. Lalu ada bagian dalam, yaitu testis yang gunanya memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Lalu ada epidermis, yaitu tempat menyimpan sperma sementara. Lalu di sini ada vas deferens. Ini bisa dilihat di gambar. Gunanya adalah sebagai saluran sperma dari epididymis menuju uretra. Lalu di sini ada uretra yang berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Jadi di sini ada kelenjar protes yang menghasilkan cairan keputih-putihan. Lalu di sini adalah kandung kemih. Bisa dilihat ini gambarnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami tentang organ bagian dalam dan luar pada pria. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian dari alat kelamin. Ini bisa dilihat dari gambar. Yang pertama, di sini ada ginjal, bisa dilihat. Ginjal ini fungsinya sebagai membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsi ginjal ini adalah membersihkan senyawa-senyawa kotor. Lalu di sini ada ureter. Bisa dilihat dari gambar. Ureter ini ada fungsinya mengalirkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Lalu di sini ada oviduk. Oviduk ini adalah saluran yang menghubungkan ovarium atau sel telur menuju ke rahim. Lalu sebagai tempat terjadinya fertilisasi oleh sperma dan ovum, sebagai tempat pertumbuhan atau pembelahan embrio sementara sebelum akhirnya melekat pada endometrium atau lapisan pada rahim. Lalu yang selanjutnya ada kantong urineria. Lihat, kantong uriner ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal ke kantung kemih untuk ditampung. Lalu selanjutnya adalah serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lalu ada uretra. Ini bisa dilihat di gambar. Ini adalah uretra. Uretra ini gunanya adalah mengeluarkan urin dari kantung kemih keluar dari tubuh. Lalu vulva. Vulva di sini gunanya adalah terlibat langsung selama hubungan seksual. Vulva juga memproduksi hormon dan berperan juga sebagai pelindung jalur reproduksi sekaligus terlibat dalam ekskresi urin. Lalu selanjutnya di sini adalah uterus. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Jadi janin ditaruh di sini untuk siap dilahirkan. Lalu ada ovarium sebelah kanan. Ovarium ini adalah tempat sel telur atau ovum. Hormon estrogen dan hormon progesteron, keduanya hormon ini akan bekerja sama dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Lalu ada vagina. Ini adalah vagina. Vagina adalah saluran darah saat menstruasi dan juga jalan lahir saat lahirnya bayi. Kemudian kita penjelasan mengenai bagian-bagian dalam. Dia
organ reproduksi wanita. Selanjutnya kita ke bagian dalam alat kelamin wanita. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis ini merupakan jaringan berlemak dan menutupi tulang pubis atau tulang kelamin. Struktur ini tertutupi dengan rambut. Bisa dilihat dari gambar. Dengan rambut mulai pubertas serta mempunyai fungsi melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Lalu ini ada prepuce purs. Di sini ada labium majus. Labium majus sebenarnya adalah saluran urin, tempat terdapat kelenjar Bartholin dan klitoris. Lalu di sini ada labium minus, bisa dilihat di gambar. Ini ada labium minus, lalu ada anus. Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Di sini ada pineal tract, lalu ada vaginal orifice. Ini adalah vaginal orifice, lalu ada uretal orifice. Ini adalah uretal orifice, lalu ada clitoris. Ini adalah clitoris. Cukup sekian penjelasan dari kami mengenai tentang alat kelamin pria dan wanita. Kurang lebih mohon maaf. Oke, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kami pamit. Wassalam.